biasanya. Ya. Jadi hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Ada Faiza, siapa lagi tidak sekolah? Nah, baiklah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta untuk Andika memimpin doa. Ayo Andika. Tangan di atas meja, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
hasilnya di depan kelas. Ya, ini sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya, dongeng merupakan suatu cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita. Ya, unsur-unsur dalam cerita dongeng itu ada tema, ada latar, ada alur, ada tokoh. Latar itu tempat terjadinya peristiwa, alur itu urutan peristiwanya, tokoh itu pelaku dalam cerita. Penokohan, wataknya bagaimana ya, sudut pandang, majas, dan amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca, ya. Nah, di sini anak-anak nanti baca. Ini Ibu bagikan LKPD-nya buat nama kelompoknya. Diskusikan, ya, diskusikan sama teman-teman. Tepuk semangat. Ini Ibu mau menampilkan ada video, ya, video pembelajaran. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, teman. Apa pekerjaan orang tuamu? Adik-adik, apa ya pekerjaan orang tuamu? Apakah ada yang menjadi petani, atau dokter, atau polisi? Nah, di sini orang tua Sani bekerja sebagai pendongeng. Pendongeng itu orang yang menyampaikan kalian. Nah, hari ini kita akan belajar atau mendengarkan dongeng yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Bagaimana ya ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Tupai dan Ikan Gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Nah, ya, jadi sekarang anak-anak menganalisisnya, ya, apa-apa saja yang ada, ya, analisis sifatnya, tokohnya, judulnya apa, ya, dan pesan moral yang ingin disampaikan bagaimana, ya. Nah, kita tunggu. Memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Toko mebel itu khusus untuk menjual barang-barang seperti lemari, lalu seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Itu tadi cerita tentang ayah Beni, yaitu seorang pengrajin kayu adik-adik ya, yang menghasilkan meja, kursi, dan kursis sampai ke tangan pembeli.
jelaskan proses yang terjadi sehingga meja dan kursi bisa sampai di rumahmu. Nah, prosesnya adalah pohon di hutan itu ditebang dan kemudian diangkut sampai ke pengrajin kayu. Diangkut ya ke kota. Siapa yang angkut? Ya, pengangkut kayu sudah sampai di kota, lalu diubah menjadi kursi dan meja oleh pengrajin kayu. Setelah itu dijual ke toko mebel, baru sampai ke pembeli. Jadi jenis pekerjaan yang untuk menghasilkan kayu ada berapa? Penebang pohon, pengangkut kayu, pengrajin kayu, dan penjual di toko mebel. Jadi proses terjadinya kursi dan meja itu ada 4 jenis pekerjaan yang disebut ya, 4 jenis pekerjaan. Nah, sekarang tugas anak-anak di sini Ibu bagikan LKPD-nya. Anak-anak boleh mengingat siapa saja di dekat rumahnya yang ada pengrajin. Ada pengrajin apa aja? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 1 terdiri nama kelompok Rahel, Silvi, Rafi, dan Rizal. Hasil diskusi kami. Tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai, ikan gabus, dan ikan Silakan duduk. Kelompok 2 siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Judul tupai dan ikan gabus. Tokoh tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. 4 tokoh. Tupai suka menolong ikan gabus sabar. Tempat Kalimantan Barat. Awal cerita. Yang ketiga silakan. Apa? Dari dongeng tadi apa yang dapat kita simpulkan? Hah? Sakila apa? Kesimpulannya apa? Karena kita bisa mendapat hikmah dalam cerita tersebut. Dari dongeng tadi kita dapat cerita dongeng tadi kita dapat hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kita harus saling tolong menolong. Sama teman sendiri harus tolong menolong. Dan penjual selanjutnya di sini Ibu ada soal evaluasi ya, dikerjakan. Ya, soal evaluasi, Ibu ingin tahu seberapa bisa anak-anak menjawab pertanyaan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Yang hari ini